Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Noviana Safitri dengan NIM mahasiswa PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dalam video ini, aku akan menjelaskan materi pendekatan pembelajaran deep learning di sekolah dasar dengan tema implementasi deep learning dalam pembelajaran di sekolah dasar. Tapi sebelum masuk ke materinya, aku mau nunjukin ke kalian sedikit cuplikan tempat aku belajar. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah itu tadi sedikit cuplikan kampus aku yang udah terakreditasi unggul loh. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Pendekatan pembelajaran deep learning di sekolah dasar. Yang pertama itu ada teori tentang deep learning. Deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam dan reflektif, bukan hanya sekedar hafalan. Menurut Ramadan, Putri, dan Nukman, pendekatan ini memungkinkan siswa mengalami proses belajar secara bermakna, menyenangkan, dan penuh kesadaran. Prawiyogi dan Rosalina menyebut bahwa model ini mendorong siswa membangun pemahaman melalui eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi. Model ini sangat sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar aktif. Nugroho menyatakan bahwa pendekatan deep learning mendukung pembelajaran berbasis pemahaman mendalam, eksplorasi, dan refleksi. Model ini sangat cocok dengan semangat kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis minat siswa. Pendekatan ini berpijak pada teori kontributisme di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman. Namun, dalam penerapannya, unsur behavioristik atau penguatan positif dan kognitif, pemecahan masalah dan metakognisi tetap dapat digunakan. Deep learning mencangkup 3 elemen utama pembelajaran, yaitu pertama ada bermakna atau meaningful, di mana siswa mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Yang kedua ada menyenangkan atau joyful, proses belajar melibatkan aktivitas kreatif, eksploratif, dan interaktif. Dan yang terakhir ada sadar atau mindful, di mana siswa merefleksikan cara mereka berpikir, belajar, dan bertumbuh. Dalam praktiknya, guru memiliki peran penting sebagai fasilitator yang membimbing siswa mengeksplorasi pengetahuan secara mendalam melalui dialog, proyek, media digital, dan latihan refleksi yang membentuk karakter belajar mandiri. Di sini ada contoh implementasi deep learning di sekolah dasar. Nah, penerapan deep learning di sekolah dasar dapat dirancang melalui kegiatan belajar yang menggabungkan konteks nyata, proses reflektif, dan suasana menyenangkan. Nah, ini berikut beberapa contoh implementasi berdasarkan prinsip meaningful, joyful, dan mindful. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis proyek kontekstual, di mana melibatkan siswa dalam kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar mereka memahami materi secara bermakna dan aplikatif. Contohnya itu ada siswa di kelas 5 membuat kampanye hemat energi dengan membuat poster dan video digital. Mereka belajar konsep konservasi energi dalam IPA dan PKN, lalu menghubungkannya dengan kebiasaan hidup hemat listrik di rumah. Kegiatan ini membangun kesadaran dan tanggung jawab nyata terhadap lingkungan. Yang kedua itu ada pemanfaatan media digital dan aktivitas kreatif. Penggunaan media digital dan aktivitas kreatif menciptakan suasana belajar yang menarik, meningkatkan fokus siswa, dan membuat materi lebih mudah dipahami secara visual maupun interaktif. Contohnya itu di kelas 3, guru menggunakan quizzes untuk evaluasi cerita rakyat, kemudian mengajak siswa bermain peran profesi impian mereka, seperti dokter, guru, atau pemadam kebakaran. Aktivitas ini meningkatkan keterlibatan siswa dan menciptakan antusiasme belajar yang tinggi. Yang ketiga itu ada latihan refleksi melalui jurnal belajar. Siswa diajak untuk merenungkan pemahaman, mengidentifikasi hambatan, dan merencanakan strategi belajar ke depan
secara sadar. Contohnya itu di setiap akhir pekan, siswa menuliskan jurnal berisi hal-hal yang mereka pahami, kesulitan yang dialami, dan rencana belajar minggu berikutnya. Guru membaca jurnal tersebut dan memberi umpan balik personal. Kegiatan ini membentuk kebiasaan berpikir reflektif dan meningkatkan tanggung jawab belajar siswa. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu deep learning merupakan pendekatan pembelajaran yang relevan dan dibutuhkan dalam menghadapi tantangan abad ke-21 dengan mengedepankan integrasi 3 elemen utama, yaitu ada meaningful, joyful, dan mindful. Proses belajar di sekolah dasar tidak hanya berorientasi pada hasil, melainkan juga menumbuhkan kesadaran, makna, dan kreativitas anak. Untuk mengoptimalkan penerapannya, dibutuhkan peran aktif guru sebagai pendamping belajar yang reflektif, kurikulum yang adaptif, serta dukungan dari ekosistem sekolah yang terbuka terhadap perubahan. Deep learning bukan hanya sekedar cara baru untuk mengajar, tetapi cara baru untuk menumbuhkan manusia yang utuh dan berpikir kritis sejak usia dini. Ini beberapa referensi jurnal dan e-book yang saya ambil. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.